Bab 461 Mari kita bertarung satu sama lain. Li Changming melihat Liao Zi berteriak paling keras, jadi dia secara alami melampiaskan seluruh amarahnya pada Liao Zi. Selama bertahun-tahun, dia telah berkembang dari rekrutan baru menjadi wakil kapten Brigade Pembunuh Kegelapan. Dia telah berjuang dan menderita banyak darah. Tidak peduli di pasukan mana dia berada, dia adalah yang terbaik untuk melakukan hal itu. Setelah menanyainya seperti ini, dan sekarang begitu dibenci oleh seorang letnan kecil, dia secara alami marah dan ingin menjaga bocah cilik ini. Oke, aku akan melawannya. Mari kita lihat seperti apa Dark Assassin Brigade. Jika kita kalah, aku akan yakin. Liao Zi segera berdiri dan berkata tanpa menyerah. Pukul pantatmu dan kembali. Qin Yong menendang Liao Zi lagi dan mengumpat dengan marah. Lalu dia buru-buru berbalik dan meraih Li Changming, dan berkata sambil tersenyum, Kapten Li, bukankah dia hanya seorang anak kecil, dia banyak bicara, dia bukan tandinganmu. Qin Yong, bagaimana kamu mendisiplinkan orang-orangmu? Li Changming berkata dengan marah, kamu anak nakal yang tidak punya otak. Timmu sebenarnya juga menginginkannya. Jangan marah, orang ini sebenarnya punya dua anak. Jangan berpikir dia terlalu banyak bicara. Qin Yong berkata sambil tersenyum, dan menjaga ekspresinya tetap tenang. Ini merangsang Li Changming dan yang lainnya. Terampil. Oke, ayo, biarkan dia melawanku. Li Changming kembali marah saat mendengar ini. Bahkan, dia juga melihat sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya Qin Yong sedang bernyanyi bersama bawahannya membuatnya kesal, tapi dia tidak peduli, bertarung saja. Pokoknya kemampuannya ada, belum lagi satu orang melawan 10, tapi dia benar-benar tidak memperhatikan 4 atau 5 pasukan khusus. Itu saja, sial, biarkan dia bertarung dengan kami. Beberapa instruktur di belakang Li Changming juga marah. Mereka berlari dan menunjuk ke arah Liao Zi dan berteriak dengan marah, membiarkan wakil kapten kami bertarung denganmu berarti menindasmu, pilih salah satu dari orang-orang ini. Mereka adalah satu-satunya di tim pembunuh setelah He Zizhen dan Li Changming, jadi mereka berbicara dengan penuh percaya diri. Mereka tidak percaya bahwa mereka bertarung dalam hujan peluru. Setelah bertahun-tahun, dia akan kalah dari seorang letnan kecil. Menurut pendapat mereka, melihat wajah Liao Zi yang belum dewasa, mereka tahu bahwa anak laki-laki ini tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan sebenarnya. Kapten, biarkan aku melawan mereka. Liao Zi berdiri tegak dan berkata tanpa rasa takut, seolah-olah anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kapten Li, ini, kata Qin Yong berpura-pura tidak berdaya. Li Changming mendengus dingin dan berkata, Qin Yong, berhentilah berpura-pura. Kenapa? Kamu membiarkan anak buahmu memprovokasi kami, dan sekarang kamu ingin menjadi pengecut lagi. Qin Yong melihat bahwa Li Changming telah melihat beberapa petunjuk, dia tidak, jangan terus berpura-pura, dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu tolong minta Brigade Pembunuh Rahasia untuk mengajariku bawahan ini. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan dia cukup terkejut Brigade akankah orang-orang begitu berani, apakah mereka yakin bisa mengalahkan para pembunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemuda bernama Liao Zi dengan sedikit keraguan. Dia merasa pemuda ini terlihat biasa saja, tetapi tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, Lin Yu mengetahuinya dalam sekejap. Kemungkinan besar ini adalah strategi yang sangat mudah yang sengaja dicoba oleh Qin Yong. Jika pemuda ini menang, dia akan mencuri perhatian Scorpion Tigers, lagi pula, dia adalah seorang pemuda, tidak ada yang memalukan, apalagi Scorpion Tiger Brigade tidak sebaik Dark Assassination Brigade, dan orang-orang dari Dark Assassination Brigade pantas untuk menang. Liao Zi, ini adalah kesempatanmu, belajarlah dengan giat bersama orang lain nanti. Qin Yong menoleh ke arah Liao Zi dan berkata kepadanya, jika kamu menang, ingatlah untuk berbelas kasihan dan jangan biarkan orang lain kehilangan muka terlalu banyak. Tuan, Liao Zi segera berkata dengan suara yang dalam. Li Changming dan yang lainnya menjadi marah ketika mereka mendengar ini. Salah satu pria dengan janggut hijau tebal keluar dan berkata, Kapten Li, saya akan menanganinya. Baiklah, Lao Hei, ingatlah untuk menunjukkan belas kasihan, dia masih anak kecil,
alangkah buruknya jika tangan dan kakinya patah. Li Changming memperingatkan. Benar, paling banter, gunakan saja 2 jarinya. Beberapa instruktur lainnya berkata sambil mendengus dingin. Lao Hei mencibir, lalu dengan cepat berjalan ke ruang terbuka di depan, melenturkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, lalu berdiri tegak, melambai ke arah Liao Zi dan berkata, "Nak, ayolah." Liao Zi tidak ragu-ragu sama sekali saat mendengarnya ini, dan menendang kakinya dengan keras, tubuhnya melesat dengan cepat. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sangat terkejut. Dilihat dari kecepatan dan postur pemuda ini, dia sepertinya mengetahui suatu keajaiban. Sebenarnya ada orang di Brigade Kalajengking dan Harimau yang mengetahui seni mistik. Lalu bukankah seharusnya Liao Zi pergi ke Badan Intelijen Militer? Mengapa repot-repot tinggal di Scorpion Tiger Brigade? Dia menoleh dan menatap Bu Cheng dengan kaget, dan melihat jejak kecurigaan muncul di mata Bu Cheng, dan kerutan di wajahnya yang dingin. Lin Yu dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Liao Zi, ingin memastikan apakah dia melihatnya dengan benar. Saya melihat Liao Zi bergegas ke arah Lao Hei, melompat tinggi di udara, dan menghantam dari atas ke bawah dengan kaki cambuk. Ketika Lao Hei melihat kecepatan Liao Zi, dia terkejut, dan mengerti mengapa Liao Zi berani untuk melakukan ini. Dia sangat sombong, tapi Lao Hei tidak menganggapnya serius. Dia tahu bahwa dilihat dari fisik Liao Zi, kekuatannya tidak lebih kuat, jadi dia memanfaatkan tubuhnya yang kuat dan langsung mengangkat lengan kirinya untuk melakukan ini, menangkap tendangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan kekuatan, berniat memukul paha Liao Zi dengan keras. Namun yang mengejutkannya, ketika cambuk Liao Zi mengenai lengannya, dia merasa seolah-olah cambuk itu memiliki kekuatan ribuan pon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan tubuhnya, dan tinju kanan yang diayunkannya tiba-tiba meleset. Liao Zi tidak melewatkan kesempatan ini. Setelah mendarat di tanah, dia berbalik dengan tajam dan menendang dada Lao Hei. Tubuh kuat Lao Hei tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke tanah dengan bunyi gedebuk. Oke, beberapa petugas dari Brigade Kalajengking dan Macan langsung bersorak kencang saat melihat adegan ini. Sialan, Liao Zi, kamu hebat sekali, kamu membunuhnya hanya dengan 1 tendangan. Bagaimana menurutmu? Saya hanya akan mengatakan bahwa Brigade pembunuh mereka memiliki nama palsu. Brigade Scorpion Tiger bisa membunuh mereka semua. Setelah dipukuli habis-habisan oleh sekolah, beraninya Brigade Pembunuh Kegelapan menyebut dirinya pasukan khusus pertama. Hahaha, sekelompok orang tiba-tiba mengangkat kepala dan tertawa. Sekelompok rekrutan yang menerima pelatihan khusus di kejauhan juga terkejut saat melihat pemandangan ini, dan mereka mulai berdiskusi satu sama lain dengan berbisik. Lao Hei, Li Changming dan yang lainnya tampak terkejut saat melihat ini, dan segera bergegas ke depan untuk membantu Lao Hei berdiri. Dan dia kalah begitu cepat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Liao Zi memang mengetahui beberapa seni mistik, tetapi tidak terlalu dalam. Sepertinya dia baru saja mempraktikkannya belum lama ini seorang ahli yang mengetahui seni mistik. Namun, kekuatannya sendiri kuat, dan sekarang dia mendapat berkah mistisisme. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pasukan khusus biasa, jadi kekalahan Lao Hei bukanlah hal yang tidak adil. Tapi jika Lao Hei bertarung dengan serius, dia tidak akan kalah secepat itu. Jelas sekali, dia meremehkan musuh. Ayo lagi. Wajah Lao Hei memerah, dan dia segera mendorong rekan-rekannya ke samping, segera berdiri, dan berkata dengan tidak yakin. Namun, dada dan lengan kirinya masih sakit, dan dia sedikit takut di dalam, takut dia akan kalah jika mencoba lagi. Dan kecepatannya juga sangat cepat. Kamu sudah kalah, apalagi yang kamu coba lakukan? Kata Qin Yong dingin. Aku akan mengikutinya. Li Changming segera melepas mantelnya dan melemparkannya ke tanah, memperlihatkan otot-otot kuat di bawah rompi kamuflase. Dia berkata dengan dingin, Lao Hei meremehkan musuh sekarang, kalau tidak dia tidak akan kalah cepat sekali. Ayo, aku di sini sekarang tantang anak ini. Mewakili Brigade Macan Kalajengking dan Brigade Penyengat Gelap. Tunggu sebentar. Pada saat ini,
He Zizhen memperhatikan sesuatu tentang keterampilan Liao Zi dan menghampiri dan melihat pada Liao Zi dengan sedikit keraguan. Dia meliriknya dan berkata, adik laki-laki ini dari Brigade Harimau Kalajengkingmu. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kan? Bab 462, lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, halaman setengah. Meskipun He Zizhen tidak memiliki banyak kontak dengan Brigade Harimau Kalajengking, bagaimanapun juga mereka adalah saudara, dan Brigade Harimau Kalajengking adalah satu-satunya pasukan khusus yang dapat mengancam status mereka sebagai brigade penusuk dari belakang, jadi dia tetap melakukan sesuatu terhadap anggotanya. Brigade Harimau Kalajengking dia memiliki pemahaman tertentu, dia telah membaca file brigade mereka, dan mengenal sebagian besar orang di brigade mereka, tetapi dia tidak memiliki kesan terhadap pemuda dengan keterampilan luar biasa ini. Dia datang ke brigade kami belum lama ini, totalnya kurang dari setengah tahun. Kamu telah kembali sekali atau dua kali dalam 6 bulan terakhir, jadi tentu saja kamu tidak mengenalinya. Qin Yong berkata sambil tersenyum, selain itu, bagaimana bisa anak tak berbobot seperti ini bisa kembali? Aku pantas diakui olehmu. Kemenangan Liao Zi barusan membuat Qin Yong sangat percaya diri. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa orang-orang yang dilatih He Zizhen tidak lebih dari ini. Dan ungkapannya, anak kecil tanpa bobot, jelas-jelas sarkastik, seolah-olah dia mengatakan bahwa kami, anak kecil tanpa bobot, akan tetap memukuli instruktur Anda hingga habis. Li Changming memiliki temperamen yang buruk, jadi ketika dia mendengar kata-kata Qin Yong, dia secara alami marah dan menjawab dengan marah, oke, berhentilah membual. Jika seorang anak kecil di tim Harimau Kalajengkingmu begitu kuat, bagaimana denganmu, orang yang bermartabat? Wakil kapten menantangku 2 kali, tapi aku selalu mengalahkannya. Kata-katanya tidak dibuat-buat. Dia dan Qin Yong memang pernah berkompetisi 2 kali sebelumnya, dan Qin Yong tentu saja bukan lawannya, dia menang setiap saat. Qin Yong menjadi pucat mendengar kata-kata Li Changming. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, hanya karena kamu pernah mengalahkanku sebelumnya, bukan berarti kamu bisa mengalahkanku lagi di masa depan. Dan bertarung sekarang. Ini permainan, kamu mewakili Brigade Macan Kalajengking, dan aku mewakili Brigade Pembunuh Kegelapan, siapapun yang kalah akan berperilaku seperti anjing. Li Changming berkata sambil mendengus dingin, berani sekali wajah Qin Yong tiba-tiba berubah menjadi merah, ada yang tidak berani menjawab. Aku akan bersaing denganmu. Liao Zi berdiri lagi dan berkata dengan dingin kepada Li Changming. Oke, sama saja kalau kamu ikut bertanding. Li Changming langsung mengiyakan dan menghela nafas lega. Sebenarnya dia sengaja memprovokasi Qin Yong, hanya karena dia ingin bertanding lagi akan mampu mengalahkan Liao Zi. Reputasi Brigade Pembunuh Kegelapan telah dipulihkan. Ekspresi Qin Yong berubah dan dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia mengedipkan mata pada Liao Zi, jelas bertanya pada Liao Zi apakah dia yakin. Liao Zi mengangguk dengan percaya diri kepada Qin Yong, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Qin Yong mendapatkan kepercayaan diri dan berkata dengan dingin kepada Li Changming, oke, kalau begitu saya akan memberikan kesempatan lagi kepada Brigade Pembunuh Rahasia Anda. Namun, saya dapat mengatakan bahwa Liao Fan mewakili Brigade Harimau Kalajengking, tetapi bisakah Anda mewakili Brigade Pembunuh Rahasia? Komandan He sepertinya yang mengambil keputusan terakhir di Brigade, kan? Saat dia mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat ke arah He Zizhen, dan ketika dia melihat wajah tegas dan mata tajam He Zizhen, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Di sana ada sedikit rasa takut di matanya, dan dia tidak berani mengikuti He Zizhen. Saling memandang. Kapten, jangan khawatir, saya tidak punya masalah untuk mengalahkannya. Li Changming menoleh dan meyakinkan He Zizhen dengan sumpah. Namun yang mengejutkannya, He Zizhen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Mingxi, kamu tidak bisa mengalahkannya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah, tidak hanya Li Changming dan beberapa orang lainnya anggota Brigade Pembunuhan. Semua orang terkejut, bahkan anggota Brigade Harimau Kalajengking tampak terkejut. Mereka sepertinya bingung mengapa He Zizhen, Kapten Brigade Pembunuh tersembunyi, menghancurkan prestise dirinya sendiri dan mendapatkan ambisi orang lain.
Lin Yu dan Bu Cheng juga terkejut. Jelas mereka tidak menyangka He Zizhen akan mengatakannya secara langsung. Meskipun itu kebenarannya, mereka masih bisa menggunakan beberapa trik untuk membodohinya dengan cara yang bijaksana, bukan? Tapi kemudian Lin Yu merasakan kekaguman yang tulus pada He Zizhen. Ini membuktikan bahwa He Zizhen adalah orang yang jujur dan jujur. Bahkan Lin Yu pun malu dengan pikiran yang bebas dan santai ini. Qin Yong juga membuka matanya lebar-lebar, jelas tidak percaya, dan kemudian terlihat sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kapten Brigade Pembunuhan yang terkenal itu benar-benar bisa mengakui bahwa dia tidak sebaik mereka. Kapten He, kamu masih berpengetahuan. Kamu bisa melihat kekuatan semua orang dalam sekejap. Qin Yong dengan bersemangat mengacungkan jempol kepada He Zizhen, lalu menoleh dan berkata dengan bangga kepada Li Changming, Li Changming, kamu mendengar Kapten He mengatakan itu, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Kapten He? Kapten He lah yang menghentikanmu dan mencegahmu mempermalukan dirimu sendiri. Wajah Li Changming memerah karena marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia buru-buru menoleh ke He Zizhen dan berkata, Kapten, aku bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa menang. He Zizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Belum lagi kamu, bahkan Kapten Xiao dari tim Harimau Kalajengking mereka bukanlah tandingan pemuda ini. Jelas merupakan jawaban yang disengaja. Ekspresi Qin Yong di sisi lain tidak bisa tidak berubah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan He Zizhen memang benar. Faktanya, kapten mereka paling banyak hanya bisa setara dengan Li Changming, tapi dia mungkin tidak mampu mengalahkan Liao Fan. Qin Yong terbatuk 2 kali dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata kepada He Zizhen, Kapten He, ini belum tentu benar. Sejujurnya, kekuatan kapten kami telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Selain itu, apakah kapten kami dapat mengalahkan Liao Zi atau tidak? Lagi pula, tidak ada seorang pun di tim pembunuhmu yang bisa mengalahkannya, kan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan dadanya ketika mengatakan ini, nadanya penuh tantangan. Itu belum tentu benar. Aku belum pernah melawannya. He Zizhen mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan nada heroik. Kamu, ekspresi Qin Yong berubah, dan dia berkata dengan panik, Kapten He, ini, kamu, seorang kapten, menggertak salah satu anggota tim kami, ini agak tidak masuk akal. Anggota tim kecil, He Zizhen tersenyum dia berkata, Kapten Qin, dia bukan anggota tim biasa. Di antara begitu banyak pasukan khusus, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan anggota tim khusus Xuanzu. Sebagai setengah murid dari Dewa Perang Siang Nantian, He Zizhen secara alami telah melihatnya sejak lama. Setelah mengetahui petunjuk tentang Liao Zi, jelas bahwa Liao Zi secara khusus dibawa untuk menangani Brigade Pembunuh Rahasia mereka hari ini Brigade Pembunuhan Rahasia. Mendengar dia menyebut kata, seni misterius, ekspresi Qin Yong dan Liao Zi tiba-tiba berubah. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka latar belakang mereka akan diungkapkan oleh He Zizhen secara sekilas. Li Changming, Lao Hei dan yang lainnya juga tiba-tiba terkejut. Mereka tidak asing dengan kata, seni misterius, dan He Zizhen belum pernah memberitahu mereka banyak tentang hal ini sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa di dunia ini, ada beberapa fenomena supernatural, dan banyak juga orang aneh yang melampaui orang biasa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Liao Zi yang berpenampilan biasa di depan mereka sebenarnya mahir dalam bidang ini. Pantas saja dia bisa mengalahkan Lao Hei dengan begitu ganas. Oke, Qin Yong, kamu menemukan seseorang yang mengetahui ilmu gaib untuk bertarung dengan kami. Kamulah yang terkutuk. Li Changming menunjuk ke hidung Qin Yong dan mendengus, mengapa kamu tidak menemukan seseorang dari Departemen Intelijen Militer untuk bertarung bersama kami? Ayo bertarung. Sihir macam apa? Kami belum pernah mendengarnya sama sekali. Wajah Qin Yong tiba-tiba memerah dan dia pura-pura tidak mengerti. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Jika kamu membawa kawan kecil ini dalam waktu setengah bulan, aku akan melawannya. He Zizhen berkata sambil tersenyum, aku masih terluka hari ini, jadi aku tidak bisa melakukan olahraga berat. Maafkan aku. Kapten He, bukankah kamu baru saja menamparkan wajah harimau kalajengking kami dengan mengatakan ini?
Beraninya anak biasa di tim kami melawanmu, Kapten. Qin Yong berkata sambil tersenyum, inilah yang terjadi hari ini. Ini hanya diskusi. Jika Chang Ming dan yang lainnya tidak terus bertanya, saya tidak akan membiarkan Liao Zi mengambil tindakan dengan orang-orang Anda sama sekali. Jika Anda merasa ada di sana adalah dendam di hatimu, maka kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Saya berjanji orang-orang kami tidak akan memberitahu siapapun. Bab 462, lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, halaman 2/2. Apa yang dia katakan terdengar bagus, tapi nyatanya dia menyindir bahwa He Zizhen menindas yang lebih muda, dan di saat yang sama dia juga dengan sinis menyindir bahwa tim besar tidak boleh kalah. Kapten Qin, tidak, brigade pembunuh kita selalu berani. Karena kita kalah, kita kalah. Kamu bisa memberitahu siapapun. He Zizhen berkata sambil tersenyum, tapi adik kecil ini memang mahir dalam seni mistik. Ini juga itu fakta yang tidak bisa disembunyikan. Jika saya bertarung dengannya, itu tidak menindasnya. Tuan He, menurutku apa yang Anda katakan tidak benar. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada He Zizhen dan membalas. Satu kalimat. Ekspresi He Zizhen berubah ketika dia mendengar ini, dan dia jelas tidak menyangka Lin Yu akan mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam masalah ini, dan dia juga berbicara kepada pihak lain. Tuan He, bagaimana Anda mengatakan ini? He Zizhen bertanya dengan bingung. Semua orang tahu bahwa melihat seluruh Tiongkok, kekuatan Anda adalah yang terbaik, bahkan tidak kalah dengan beberapa master aneh dari Departemen Intelijen Militer, dan Anda adalah Kapten Brigade Pembunuhan. Dengan status Anda dan sikap seperti itu memukul kaum muda Letnan II memang penindas. Lin Yu berkata dengan wajah tenang dan nada yang sangat tulus. Li Changming dan yang lainnya sangat marah ketika mendengar ini. Siapa Tuan He? Mereka mengundangnya untuk berkunjung, tapi dia sebenarnya membantu orang luar menindas tim pembunuh mereka. Jika bukan karena Lin Yu adalah penyelamat kapten mereka, mereka akan mengutuk. Haha, Kapten He, saudara ini kasar sekali. Kemampuan dan pengalamanmu telah terakumulasi selama bertahun-tahun, tapi Liao Zi masih sangat muda, dia sama sekali tidak setingkat denganmu. Tersenyum dan berkata, mungkin ketika dia mencapai usiamu, dia akan mampu melampauimu. Kentut, Li Changming tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar ini. Qin Yong ini benar-benar menendang hidungnya berani menantang keagungan kapten mereka. Itulah yang saya katakan, itulah yang saya katakan. Qin Yong juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan segera menatap He Zizhen dengan takut-takut, menciutkan lehernya karena ketakutan. Tuan He, Kapten Qin benar. Lagi pula, tidak pantas bagi Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi. Lin Yu mengangguk dan berkata setuju, jadi, izinkan saya menggantikan Anda. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut lagi, menatap Lin Yu dengan heran. Kamu menggantikanku. He Zizhen juga sangat terkejut. Dia melihat Lin Yu dari atas ke bawah, tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan He, ini bukan pengobatan, ini pertarungan yang sesungguhnya. Ketika dia tinggal di ibu kota, hari-hari hampir habis, dan dia tidak tahu banyak tentang berita di ibu kota. Dia hanya tahu bahwa Lin Yu memiliki keterampilan medis yang luar biasa, mengalahkan Korea, dan menyembuhkan putri kecil dari keluarga kerajaan Inggris. Namun, dia tidak tahu banyak tentang keterampilan Lin Yu, jadi tentu saja menurutku Lin Yu tidak bisa mengalahkan Liao Zi. Kamu, Qin Yong memandang Lin Yu saat ini, dan tidak bisa menahan cibiran, adik, kamu belum minum obat apapun, kan? Lengan dan kaki kecilmu tidak cukup besar untuk kami untuk memukul, jadi kamu tetap diam di tempatmu sekarang. Ya, Tuan He, Anda di sini sebagai tamu, tidak perlu terlibat dalam urusan tim kami. Li Changming juga melihat bahwa Lin Yu baik berhati saat ini dan buru-buru menasihati Lin Yu. Saya tidak mengerti mengapa dia berani berdiri dan menantang Liao Zi. Dia mungkin tidak cukup kuat untuk dipukul. Meskipun saya bukan dari tim Anda, saya telah menerimanya beberapa nasihat dari Tuan He. Sebagai setengah murid Guru He, sangat cocok bagi saya untuk melangkah keluar atas nama Guru He. Lin Yu tersenyum dengan tenang, lalu memandang He Zizhen dan mengedipkan mata padanya untuk meyakinkannya.
He Zizhen terkejut ketika mendengar ini. Dia bingung dan tidak mengerti mengapa Lin Yu berbohong. Apa? Kamu adalah murid ketua He. Ekspresi Qin Yong berubah, dan dia menatap He Zizhen. Melihat He Zizhen tidak berbicara, dia segera menghampiri dan menatap Lin Yu, bertanya-tanya, benarkah atau tidak? Tentu saja benar. Meskipun Tuan He hanya memberi saya beberapa tip dalam 3 atau 5 gerakan, dalam hati saya sudah menganggapnya sebagai setengah master. Lin Yu tersenyum dan berkata, agar adil, saya akan melakukannya gunakan dia hari ini. Ayo bertarung denganmu dengan jurus-jurus yang Erie ajarkan padaku. Faktanya, beberapa jurus ini lebih dari cukup untuk menghadapimu. Bab 463 Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Semua orang tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika mereka mendengar ini, dan menatapnya dengan mata yang rumit, tetapi mata kebanyakan orang dipenuhi dengan sarkasme. Menurut mereka, perkataan Lin Yu terlalu berlebihan. Baru saja, Lao Hei yang berotot dirobohkan oleh Liao Zi hanya dengan satu gerakan. Lin Yu, yang memiliki lengan dan kaki kecil, dengan berani mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkan Liao Zi hanya dengan 3 atau 5 gerakan. Itu hanyalah tugas orang bodoh. He Zizhen jelas merasa perkataan Lin Yu agak berlebihan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Lin Yu, dan berkata tanpa daya, Tuan He, saya menghargai kebaikan Anda, jadi Anda tidak perlu repot. Dia tidak bermaksud meremehkan Lin Yu sama sekali, aku lebih mengkhawatirkan Lin Yu, takut Liao Zi akan menyakiti Lin Yu, jadi aku menolak dengan bijaksana. Tidak apa-apa, Tuan He. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya telah melatih gerakan yang Anda ajarkan berkali-kali. Tidak akan menjadi masalah untuk menghadapinya. Lin Yu tersenyum tenang dan mengedipkan mata He Zizhen lagi, menyuruhnya untuk tidak pergi. He tua, karena adik laki-laki ini sangat percaya diri, kita bisa membiarkan dia mencobanya. Ketika Zhao Yonggang melihat Lin Yu, dia sepertinya melihat He Zizhen yang energi ketika dia masih muda, dan dia merasakan kasih sayang yang tak dapat dijelaskan pada Lin Yu. Dalam hatinya, percaya, jadi dia berdiri dan mengambil inisiatif untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk Lin Yu. Ini, He Zizhen. Menatap Lin Yu lagi. Melihat wajah percaya diri Lin Yu, dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah kalau begitu. Tapi Tuan He, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Ketika dia melihatnya, dia merasa sedikit bersemangat, mengangguk penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Chief He, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Anda, tapi itu oke jika dia mengalahkan anggota tim kami atas nama Anda, tetapi ada yang harus saya jelaskan sebelumnya bahwa karena dia mewakili Anda, dia secara alami mewakili seluruh Dark Tone Brigade. Apakah Anda yakin ingin menaruh reputasi Dark Tone Brigade padanya? Qin Yong berkata kepada He Zizhen ragu-ragu, dengan harapan besar di matanya, hatiku berkeringat, seolah-olah aku takut He Zizhen akan menyesalinya. Anda tahu, dengan tubuh kecil Lin Yu, dia rela membunuh seseorang. Kapten, tidak. Li Changming segera berdiri dan menasihati He Zizhen, wajahnya cemas, dan pada saat yang sama dia terus mengedipkan mata pada He Zizhen, berharap untuk mencegahnya. Aku percaya padanya. He Zizhen menoleh untuk melihat Lin Yu, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, mengerutkan kening dengan serius, dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia berbisik kepada Li Changming, lalu mengangguk ke Qin Yong dan berkata, karena Tuan He bermain atas nama saya, jadi dia juga mewakili Brigade Pembunuh Kegelapan. Jika dia menang, Brigade Pembunuh Kegelapan menang. Jika dia kalah, maka Brigade Pembunuh Kegelapan kalah dari Brigade Harimau Kalajengking. Dia, kaptennya sangat senang. Qin Yong tampak sangat gembira ketika mendengar ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir melompat kegirangan. Diam-diam dia merasa bahagia. Kali ini, tim Scorpion Tiger kami mengalahkan instruktur Anda terlebih dahulu, dan kemudian gagal lagi. Murid kapten Anda, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menjaga reputasi Brigade Pembunuh Anda. Dia sepertinya telah melihat Brigade Harimau Kalajengking melangkah ke puncak Brigade Sengatan Gelap untuk mengambil posisi nomor 1 di antara pasukan khusus. Liao Zi di samping juga sangat bersemangat.
Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu percaya diri mengirimkan ayam kurus untuk melawannya. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan mengetahui bahwa meskipun semakin besar Anda, semakin kuat pula Anda, tidak ada keraguan bahwa kekuatan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari otot. Daya ledak dan kekuatan yang luar biasa harus didasarkan pada tingkat kebugaran fisik tertentu. Menurutnya, kebugaran fisik Lin Yu hanya cukup untuk membunuh seekor ayam. Dibutuhkan banyak usaha untuk membunuh seekor angsa. Lin Yu sepertinya melihat sarkasme di wajahnya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Berjalan ke ruang terbuka, dia mengangguk dan tersenyum ke arah Liao Zi di seberangnya. Akui saja. Tunggu dulu. Qin Yong tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru memanggil Lin Yu dan Liao Zi, dan berkata kepada He Zizhen, Kapten He, karena kedua tim kita sedang bertanding, kita harus meminta pihak ketiga untuk menyaksikannya. Kalau tidak, bagaimana jika kita tidak mengakuinya? Ini adalah tempat latihan kami, di mana kami dapat menemukan pihak ketiga untuk Anda. Saksi. Li Changming mendengus dan berkata dengan marah. Tidak, ini sudah siap. Qin Yong tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke sekelompok anggota baru yang sedang menjalani pelatihan khusus di kejauhan, dan menertawakan Li Changming dan He Zizhen. Mereka bukan anggota Brigade Pembunuhan sekarang, kan? Paling tepat bagi mereka untuk datang dan menyaksikan, biarkan mereka melihat siapa yang bisa menang, dan beritahu mereka apakah salah memilih tim pembunuh rahasia. Ada sedikit bubuk mesiu dalam kata-kata Qin Yong, dan dia jelas masih memperjuangkan Li Changming. Urusan masyarakat menyimpan dendam di hati kami. Wajah Li Changming berkedip-kedip antara terang dan gelap, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia berpikir, kali ini memalukan kata mereka, mereka pasti akan memiliki reputasi sebagai tim pembunuh rahasia. Oke, panggil mereka. He Zizhen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada bawahannya. Seorang instruktur di samping mengertakkan gigi dan segera berjalan mendekat dan berteriak kepada sekelompok rekrutan, menyapa mereka untuk datang. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu dan Liao Zi berkompetisi atas nama kedua brigade, sekelompok rekrutan tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sial, bukankah brigade Kalajengking dan Harimau sedikit mengintimidasi? Hanya melihat tubuh mereka, level mereka tidak sama. Ya, brigade pembunuh mungkin akan kalah kali ini. Kenapa mereka mengirim tulang rusuk untuk bertarung dengan mereka? Ah, instruktur itu benar-benar kuat sekarang, tapi dia dirobohkan oleh Scorpion Tiger Brigade. Aku tidak menyangka itu. Aku hanya mendengar bahwa Dark Sting Brigade mampu menghasilkan banyak orang, tapi aku tidak menyangka kalau Scorpion Tiger Brigade bahkan lebih hebat lagi. Sialan. Oh, aku sedikit menyesal datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Dark Assassin Brigade hanya nama palsu. Li Changming dan instruktur lainnya berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar kata-kata mereka. Li Changming langsung bergegas ke Lin di lapangan. Yu dan Liao Zi berteriak, ayo mulai. Bagaimanapun, mereka akan malu, jadi lebih baik segera diakhiri, mati lebih awal, dan terlahir kembali lebih awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa kapten yang dia kagumi selama bertahun-tahun akan mengalami momen yang membingungkan seperti itu. Saya melihat bahwa Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda sekarang. Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda kali ini. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Liao Zi di seberangnya, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ambil tindakan. Liao Zi mendengar kata-kata arogan Lin Yu, dia langsung sedikit kesal. Dia mencibir dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunjukkan semua kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, dia menendang kakinya dengan keras, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbang, dan kemudian dia berlari menuju Lin Yu dengan cepat, seperti mobil yang melaju kencang, membanting ke arah Lin Yu. Lin Yu, sebaliknya, berdiri di sana tanpa bergerak, masih terlihat tenang. Tuan He, hati-hati. Li Changming di samping mengira pihak lain terlalu cepat dan Lin Yu tidak bereaksi, jadi dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu. Tapi Lin Yu sepertinya tidak mendengarnya dan tetap berdiri diam. Pada saat ini, Liao Zi sudah bergegas ke Lin Yu. Semua orang di sekitarnya tidak tahan melihatnya,
mengetahui bahwa detik berikutnya Lin Yu akan seperti itu layang-layang yang talinya putus. Tapi yang mengejutkan mereka adalah mereka melihat pukulan kuat Liao Zi hendak mengenai wajah halus Lin Yu. Namun, untuk beberapa alasan, Lin Yu tiba-tiba dan anehnya menggerakkan separuh tubuhnya. Pukulan kuat Liao Zi. Pukulan Sen tiba-tiba meleset, dan Lin Yu meraihnya keluar dan menebas seperti kilat, mengenai leher Liao Zi. Liao Zi tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Kelambanan yang sangat besar menyebabkan dia berguling 7 atau 8 kali di tanah. Dia menabrak mobil di kejauhan dengan bunyi gedebuk dan kemudian berhenti. Tidak ada gerakan, dan dia jelas pingsan karena pukulan itu. Aku pergi. Setelah hening beberapa saat, semua orang di seluruh tempat segera berseru dengan keras. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Yu menjadi begitu kuat. Liao Zi terbunuh dalam satu gerakan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Brigade pembunuh rahasia memang pantas mendapatkannya. Ini bahkan lebih hebat dari yang dikatakan legenda. Sayangku, kekalahan instruktur tadi memang disengaja. Sekarang dia telah menunjukkan kebenarannya kekuatan. Sial, aku telah bertarung dengan brigade pembunuh tersembunyi sampai akhir, aku harus terpilih. Cukup bagiku untuk belajar dari orang ini. Aku juga, meskipun Skorpion Harimau berada di peringkat kedua, mereka sangat rentan. Semua rekrutan yang berpartisipasi dalam seleksi sangat bersemangat dan bersemangat. Mereka sangat terkejut dengan keterampilan Lin Yu, dan mereka semua terkejut. Saya sangat senang telah memilih brigade pembunuh kegelapan. Li Changming dan instruktur lainnya juga terkejut, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Kemudian mereka segera bersorak keras dan berteriak kepada He Zizhen, "Kapten, ini tidak baik, Anda mengajar secara diam-diam dokter dia tidak mengajari kami apapun." "Ya, Kapten, Anda terlalu bias." "Tidak, Kapten, Anda harus mengajari kami beberapa trik ketika Anda pulih." Tampaknya mereka semua menganggap serius kata-kata Lin Yu. Faktanya, mereka semua tahu bahwa kapten mereka hebat, tetapi mereka tidak menyangka kapten mereka begitu hebat. Ajari saja beberapa trik kepada orang lain, dan itu sudah cukup untuk mengalahkan master seperti Liao Zi. Tapi He Zizhen di samping benar-benar bingung, menatap Lin Yu dengan ketakutan di matanya, penuh rasa tidak percaya. Sejujurnya, bahkan di masa jayanya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menghindari serangan keras Liao Zi begitu cepat. Dia juga tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengenai lehernya dengan presisi seperti itu. Meskipun semua ini tampak sederhana, visi, reaksi, dan kekuatan yang dibutuhkan pastilah yang terbaik. Dalam hatinya, dia bahkan percaya bahwa kekuatan serangan Lin Yu cukup untuk dibandingkan dengan mantan dewa perang Tiongkok, Siang Nantian. Qin Yong di samping melihat ke arah Liao Zi yang pingsan dengan mulut terbuka lebar. Kakinya gemetar tanpa sadar. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia mungkin akan berlutut di tanah dengan letupan. Lin Yu memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, menatap telapak tangannya, dan berkata dengan tenang, "Kapten Qin, apakah pisau palem ini diajarkan kepadaku oleh Tuan He baik-baik saja?" Bab 464 Kegagalan Angan-angan, halaman setengah. Qin Yong merasa ngeri di dalam hatinya, seolah-olah ada ribuan kuda yang berlari kencang, mulutnya terbuka, dan tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya menggunakan satu gerakan. Sampai saat ini, dia masih sangat tidak percaya. Dengan satu gerakan, dia bisa mengalahkan ahli top yang telah mereka latih secara khusus dengan seseorang dan yang telah mengalahkan seluruh tim hingga babak belur. Terlebih lagi, anak muda ini masih setengah dari murid He Zizhen. Dia hanya diajari beberapa trik oleh He Zizhen. Jika He Zizhen mengambil tindakan secara pribadi, diperkirakan semua anggota tim Harimau Kalajengking yang hadir akan berkurang menjadi sampah dalam hitungan detik. "Qin Yong, kamu bisu, aku ingin bertanya padamu." Li Changming membusungkan dadanya dan memarahi Qin Yong dengan bangga. Qin Yong menunduk, wajahnya membiru dan putih, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk beberapa saat. "Kenapa? Kamu tidak yakin? Bagaimana kalau kamu sendiri yang bersaing dengan Tuan He?" Li Changming meliriknya dan berkata dengan nada sinis. Tidak perlu." Qin Yong ketakutan dan gemetar saat mendengar ini,
wajahnya menjadi pucat, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Hanya bercanda, Liao Zi sangat terampil hingga dia pingsan oleh telapak tangan seseorang. Dia, mungkin bisa dibunuh langsung dengan telapak tangan. Kalau begitu, sekarang apakah kamu mengakui bahwa Brigade Harimau Kalajengkingmu sekali lagi kalah dari kegelapan kita? Brigade Pembunuh. Li Changming berkata dengan wajah bangga. Akui saja, akui saja. Qin Yong mengangguk berulang kali, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kaptennya ketika dia kembali. Oke, kalau begitu kamu bisa mengingatnya di masa depan, dan semua orang di Scorpion Tiger Brigade kamu juga akan mengingatnya. Jika kamu ingin menantang status kami sebagai Assassin Brigade di masa depan, kamu harus menimbang dulu berapa pound yang kamu miliki. Li Changming mendengus dingin, melirik petugas Brigade Harimau Kalajengking, termasuk Qin Yong. Beberapa petugas segera menundukkan kepala, tidak berani menatap Li Changming. Ya, Qin Yong mengangguk dengan tergesa-gesa dan menjawab dengan jujur, menghapus tatapan arogan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia berhati-hati untuk melindungi Lin Yu, takut Lin Yu tiba-tiba bergegas dan memberikannya istirahat. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa bagi seorang prajurit. Kapten Qin, jangan tersinggung. Jika Anda ingin menantang Brigade Pembunuh kami lagi di masa depan, silakan datang. Kami selalu diterima. Bagaimana saya bisa Zizen tinggal di ibu kota setelah aku pulih dari cederaku? Aku pasti akan bertarung dengan saudara-saudaraku secara langsung. He Zizen tersenyum pada Qin Yong dan menghiburnya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara di tentara, dan mereka semua adalah kawan berdarah yang melindungi mereka keluarga dan negara. Bersaing satu sama lain adalah hal yang normal, dan tidak perlu melakukannya. Cara yang benar adalah dengan tetap mengacungkan pedang dan mengarahkan senjata ke dunia luar secara bersamaan. Selain itu, Lin Yu bukan dari tim mereka, dia pasti merasa bahwa kali ini dia tidak akan bisa menang dengan kekuatan, jadi dia memberitahu Qin Yong bahwa lain kali seseorang datang, dia akan menemaninya secara pribadi. Tapi apa yang dia katakan berubah ketika Qin Yong mendengarnya sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan sangat ketakutan hingga semuanya berakhir. Kali ini, dia benar-benar membuat marah Tuan He dan bahkan mengatakan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Ambil tindakan terhadap mereka, dia pasti punya niat membunuh. Keringat dingin menetes dari dahinya, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Kapten He, kali ini kami datang ke sini, itu salah kami. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Jangan tersinggung. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukannya lagi di masa mendatang. Jika kamu berani datang, ayo keluar dari sini, keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengedipkan mata ke arah anak buahnya. Anggota tim yang lain juga mengerti dan segera berlari untuk membawa Liao Zi ke dalam mobil. Kelompok itu segera masuk ke dalam mobil, berbalik dan lari. Hei, kenapa mereka terburu-buru? Ekspresi He Zizen berubah dan dia bertanya dengan sedikit keraguan. Kamu sangat takut. Haha, Li Changming dan yang lainnya tertawa keras, bersemangat, lalu menoleh ke arah rekrutan dan berkata, pernahkah kamu melihat kekuatan Brigade Pembunuh kami? Bisakah kamu masuk? Brigade Pembunuh tersembunyi? Itu yang mulia, ingat, kali ini kami hanya menerima 6. Begitu sekelompok rekrutan mendengar ini, beberapa dari mereka berpikir cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan berlari ke tempat latihan. He Zizen memandang Lin Yu dengan serius saat ini, merasa cukup terkejut, dan buru-buru datang dan bertanya, Tuan He, Anda belajar di bawah siapa? Bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan luar biasa di usia yang begitu muda? Yang lain mendengar ini, dia terkejut dengan hal ini, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kapten, bukankah dia berada di bawah bimbingan Anda? Petik 2. Itu Tuan He yang mempromosikan saya. Berkata, jika Tuan He dan saya bertarung sampai mati, saya khawatir, saya sama sekali bukan lawan Tuan He, jadi mengapa saya harus memberi Anda nasihat? Tidak sebaik Lin Yu. Dia mengatakannya dengan tenang dan tenang, tanpa rasa malu sama sekali. Tahukah Anda, salah satu hal tersulit di dunia adalah mengakui bahwa keahlian Anda lebih rendah dari orang lain,
terutama bagi orang berstatus Hezizen. Jarang sekali seseorang mengatakan hal seperti itu di depan bawahannya. Lin Yu harus terkesan dengan pikiran lurus Hezizen lagi, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan He, terima kasih atas pujian Anda. Ini hanya keterampilan kecil. Jika bukan karena Liao Zi yang meremehkan musuh, saya akan melakukannya tidak berhasil dengan mudah." Tuan He bersikap rendah hati. Hezizen dia tertawa dan memandang Lin Yu dengan persetujuan dan berkata, "Setelah kejadian itu, tidak peduli apakah Anda ada hubungannya dengan dia atau tidak, dia akan mabuk-mabukan dengan Tuan He." Bakat paling penting dalam hidupnya, ketika dia melihat Lin Yu tentu saja, saya menyukai Yu, pahlawan muda dengan keterampilan unik. Jika Lin Yu benar-benar putranya, lalu bagaimana Zizen bisa seberuntung itu? Lin Yu tahu bahwa hal yang dia bicarakan adalah tes garis ayah, jadi dia mengangguk dan tersenyum, "Oke. Ketika kita bertemu seorang teman dekat, 1000 cangkir terlalu sedikit, dan saya pasti akan tinggal bersama Tuan He sampai kita mendapatkannya mabuk." Untuk Hezizen, yang begitu jujur dan heroik, pahlawan sejati, Lin Yu juga mengagumi dan menghormatinya dari lubuk hatinya. Jika dia benar-benar ayah kandung saudara laki-laki Jiarong, maka saudara laki-laki Jiarong sungguh beruntung. Saat ini, di kantor kapten di pangkalan Brigade Macan Kalajengking, Kapten Xiao sedang menerima 2 tamu terhormat, saudara laki-laki Zhang Yuan dan Zhang Yuxi dari keluarga Zhang. "Haha, Tuan Zhang, Anda telah bekerja keras selama ini. Anda telah membantu kami melatih begitu banyak anggota tim dengan efektivitas tempur yang luar biasa." "Tuan," Kapten Xiao berkata dengan gembira sambil menuangkan gelas untuk Zhang Yuxi dan Zhang Yuan. Betapa gembiranya di matanya terlihat jelas, dan dia mengagumi Zhang Yuxi di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan bawahan yang dipilih itu akan meningkat pesat setelah dilatih oleh Zhang Yuxi selama sebulan. "Kapten Xiao, sama-sama. Karena Anda telah menjadi sekutu keluarga Zhang kami, saya secara alami akan membantu Anda." "Ya, Lao Xiao, kita semua adalah bangsa kita sendiri, kenapa kamu begitu sopan?" Zhang Yuan juga tersenyum dan mengambil teh dan menyesapnya. Sekarang tahun ini telah berlalu, musim panas akan segera tiba, dan keluarga Chu masih belum menyebutkan pertunangannya, jadi Zhang Yuan tahu bahwa masalah ini mungkin kotor, dan tidak menaruh semua harapannya pada Chu Yunxi, seekor rubah tua. Dia langsung mengubah metodenya dan mulai menarik beberapa kekuatan kuat di luar keluarga Zhang. Selama mereka mendapat dukungan dari kekuatan ini, keluarga Zhang masih bisa mendominasi ibu kota. Jadi dia menghubungi Xiao Jinsan, Kapten Brigade Harimau Kalajengking, sejak awal, menjalin aliansi dengannya, dan meminta adik laki-lakinya untuk membantunya mengajar anggota tim, meningkatkan efektivitas tempur Brigade Harimau Kalajengking, dan bersaing untuk mendapatkan kehormatan petinggi pasukan khusus. Dengan cara ini, tidak hanya itu meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan sangat melemahkan kekuatan keluarga He. Bab 464 Kegagalan Angan-angan, halaman 2/2. Selama Brigade Pembunuh jatuh dari posisinya sebagai unit pasukan khusus pertama, aura mistis Hezizen tidak akan ada lagi. Sejujurnya, kemampuan Tuan Zhang benar-benar membuat saya takjub. Xiao Jinsan berkata dengan sangat bersemangat, "Meskipun Liao Zi di tim kami dulunya sangat sehat dan terampil secara fisik, dia dilatih oleh Tuan Zhang. Setelah itu, rasanya seperti berkuda, sebuah roket, dan kekuatanku terus meningkat. Itu sungguh menakutkan. Bahkan aku mungkin tidak lagi mampu seperti anak itu." "Haha, Kapten Xiao berlebihan." Zhang Yuxi berdiri. Tubuh itu tersenyum, dan sedikit rasa bangga terlintas di wajahnya. Mampu dipuji oleh seseorang seperti Xiao Jinsan membuatnya merasa sedikit terlena. Tapi orang-orang ini sudah lama berada di sini. Kenapa mereka belum percaya? Kapten Xiao melihat arloji di tangannya dan berkata dengan cemas. Dia tahu betul tentang Qin Yong yang pergi ke Brigade Pembunuhan untuk menimbulkan masalah, karena dialah yang mengaturnya. "Jangan khawatir, Kapten Xiao, aku berani menjanjikan ini padamu. Dengan keterampilan Liao Zi saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh Brigade Pembunuh yang bisa menjadi lawannya." Zhang Yuxi mendengus dingin dan berkata dengan wajah bangga, "Selama hari ini setelah reputasi Brigade Pembunuh Kegelapan terbentuk,
tidak akan lama lagi gelar pasukan khusus pertama akan menjadi milikmu. Itu belum tentu benar. Lagi pula, He Zizhen bukanlah orang biasa, orang yang menerima warisan pribadi dari Dewa Perang Siang Nantian. Xiao Jinsan berkata dengan ekspresi serius, memikirkan He Zizhen, dia dipenuhi rasa takut. Ya, He Zizhen sangat terampil, tapi bukankah dia ada di rumah sakit? Saudara Xiao, jangan khawatir. Zhang Yuxi, sebaliknya, tampak tidak setuju dan berkata dengan dingin, jika saya melatih Liao Zi lagi, He Zizhen mungkin tidak akan bisa melawannya. Zhang Yuxi memiliki permusuhan alami terhadap He Zizhen, mungkin terutama karena kecemburuan. Dia tidak mengerti mengapa Kapten Brigade khusus begitu dipuji. Jika dia tidak meninggalkan ibu kota selama beberapa tahun ini, giliran He Zizhen tidak akan pernah menjadi pusat perhatian. Xiao tua, aku tidak sedang membual padamu. He Zizhen sangat baik, tapi dia tidak bisa menandingi kakak keduaku. Jika dia bertarung dengan kakak keduaku, dia bahkan mungkin tidak bisa melewati 10 gerakan. Zhang Yuan juga memuji dirinya sendiri sambil tersenyum. Saudaraku, kamu terlalu memujinya. 3 gerakan sudah cukup. Zhang Yuxi sangat terkesan dengan kata-katanya dan segera mengoreksinya dengan arogan. Apa yang dia katakan memang didasarkan pada rasa percaya diri yang besar. Bagaimanapun, sekuat apapun orang biasa, dia tetap rentan terhadap ahli seni mistik yang telah berlatih bertahun-tahun seperti dia. Oh, buah pahit Tuan Zhang karena berada di luar selama bertahun-tahun benar-benar tidak sia-sia. Xiao Jinsan mengangguk setuju dan berkata dengan penuh semangat, sangat tepat bagi saya dan kita berdua untuk bergabung. Dari sekarang, keluarga Zhang akan menjadi keluarga terbesar di ibu kota. Keluarga itu sudah dekat. Haha, ayo saling membantu. Zhang Yuan berkata dengan gembira saat mendengar ini. Saat ini, ponsel Xiao Jinsan tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Qin Yong, dia langsung menjadi gembira dan berkata, orang-orang ini kembali. Telepon buru dia berkata, Kapten, saya kembali. Ini nyaman bagi saya. Jika terjadi sesuatu, saya akan segera naik dan melapor kepada Anda. Nyaman? Kemarilah. Senyum. Ini sedikit lebih lambat dari yang kukira, tapi tidak buruk untuk menghabisi mereka dengan kecepatan ini. Zhang Yuxi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan sangat bangga, seolah dia berpikir dalam hatinya bahwa Liao Zi pasti akan menang kali ini. Xiao Jinsan dan Zhang Yuan juga mengangguk berulang kali, sepertinya memiliki ide yang sama dengannya. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat keterampilan Liao Zi, dan sama sekali tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Tidak lama kemudian, Qin Yong bergegas dan melihat Zhang bersaudara duduk di sofa. Dia terlihat terkejut, lalu segera mengangguk dan menyapa. Bagaimana, Xiao Qin, apakah orang-orang di Brigade Pembunuhan rentan? Xiao Jinsan bertanya sambil tersenyum. Yah. Liao Zi benar-benar menjatuhkan orang tua kulit hitam di tim mereka dengan satu tendangan segera setelah dia muncul. Qin Yong ragu-ragu dan berkata, memutuskan untuk melaporkan kabar baik terlebih dahulu. Haha, apa yang aku bicarakan, Lao Xiao, ini benar-benar kemenangan total. Zhang Yuan tampak sangat gembira saat mendengar ini, dan merasa sangat lega di dalam hatinya. Haha, oke, bagus. Sekarang mari kita lihat bagaimana tim pengkhianat mereka bisa pamer padaku. Zhang Yuxi di samping tampak acuh tak acuh, hanya tersenyum, seolah semuanya sesuai harapannya. Tapi, Kapten, Qin Yong dipenuhi dengan kepahitan saat melihat adegan ini, dan berkata dengan ragu-ragu, dia. He Zizhen ada di sana saat itu. Petik 2. Apa? Tiba-tiba ketika mereka mendengar ini, ekspresi Xiao Jinsan berubah. Dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah dia ada di rumah sakit? Ya, tapi aku tidak menyangka dia berlari kembali ke pangkalan untuk mencari udara segar hari ini. Qin Yong ingin menangis, sial sekali. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia mengambil tindakan? Xiao Jinsan berkata dengan cemas, wajahnya menjadi pucat, dan ada lapisan keringat dingin di dahinya, jelas gugup. Dia tidak mengambil tindakan karena penyakitnya belum sembuh. Kata Qin Yong jujur. Xiao Jinsan tiba-tiba menghela nafas lega ketika mendengar ini,
menepuk dadanya dan bergumam, bagus, itu bagus. Tapi begitu dia setengah lega, Qin Yong menundukkan kepalanya dan melanjutkan, tapi dia, muridnya mengambil tindakan. Bab 465 Dia Perjamuan Keluarga, halaman setengah. Xiao Jinsan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini dan saling memandang dengan wajah bingung. Rupanya mereka tidak tahu bahwa He Zizhen memiliki murid magang. Magang macam apa dia? Xiao Jinsan bertanya dengan sangat terkejut. Yah, secara teknis aku bukan muridnya, karena He Zizhen baru saja menunjukkan beberapa gerakan padanya, jadi dia setengah murid. Qin Yong menggaruk kepalanya dan berkata, lalu apa yang terjadi? Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk berurusan dengan setengah muridnya, kan? Xiao Jinsan berkata dengan tidak sabar, sementara dua bersaudara Zhang Yuan di samping juga menatapnya dengan wajah bersemangat dan bertanya. Yah, Qin Yong menundukkan kepalanya dan ragu-ragu untuk menjawab beberapa saat. Dasi, Xiao Jinsan melihat dia tidak bisa berkata-kata, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan tidak sabar. Yah, Qin Yong masih menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana cara berbicara. Di mana ibumu? Xiao Jinsan tiba-tiba menjadi marah, membanting meja, dan berkata dengan marah, katakan padaku, ada apa? Qin Yong menggigil ketakutan, dan buru-buru berkata, Liao Zi, dia bukan tandingan siapapun, dia dikalahkan oleh seseorang hanya dengan satu gerakan. Apa? Baik Xiao Jinsan dan Zhang bersaudara tampak terkejut dan tidak percaya. Satu gerakan, apakah kamu yakin? Zhang Yuxi tiba-tiba melompat dan bertanya pada Qin Yong dengan penuh semangat, langkah apa yang dia gunakan? Dia gerakannya terlalu cepat. Saya tahu bahwa ketika saya melihat Liao Zi bergegas ke sisinya, dia menghindar dan Liao Zi jatuh ke tanah. Tidak bergerak. Wajah Zhang Yuxi penuh ketakutan, dan ada keringat dingin di dahinya. Dia bergumam, sulit sekali mengejar He Jiarong. Siapa nama orang itu? Wajah Xiao Jinsan menjadi pucat, dan dia buru-buru berdiri dan bertanya pada Qin Yong, merasa sangat kesal. Benar saja, hampir mustahil untuk menantang He Zizhen. Itu hanya meminta kematian. Saya tidak tahu siapa namanya, saya baru saja mendengar bahwa nama belakangnya adalah dia. Qin Yong menggaruk kepalanya dan berkata, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru menambahkan, oh, omong-omong, menurutku dia terlihat seperti itu, agak mirip kepala He. Bahkan setelah kembali ke markasnya, Qin Yong masih memanggil He Zizhen dengan penuh hormat dan tidak berani memanggilnya dengan nama depannya. He Jiarong, Zhang Yuan dan Zhang Yuxi berteriak hampir bersamaan. Siapa yang mirip dengan He Zizhen dan bermarga He, selain He Jiarong? Zhang Yuan dan Zhang Yuxi saling memandang, wajah mereka pucat, dan keduanya tampak bingung. Bagaimana He Jiarong ini bisa menjadi murid He Zizhen? Wajah Zhang Yuan menjadi pucat dan dia bingung. Ya, dia juga muncul di Brigade Pembunuh Kegelapan bersama He Zizhen. Zhang Yuxi juga berkata dengan wajah tegas. Memikirkan Lin Yu, jejak ketakutan melintas di hatinya. Malam itu di jalan di luar Hotel Victoria, pria bertopeng yang menyelinap ke arah Lin Yu adalah dia. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu bisa menyiksanya hingga berkeping-keping meski terluka parah. Untungnya, malam itu Han Wenbing dan Lin Yu pergi untuk mengujinya, dia menahan rasa sakitnya, jika tidak, jika Lin Yu mengetahuinya, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Zhang Yuan berkata dengan wajah pucat, He Jiarong ini sangat sulit untuk dihadapi. Sial, keluarga He tidak mengenalinya lagi, dan dia masih menjilat wajahnya dan membantu keluarga He. Saudaraku, He Jiarong tidak akan bisa melompat lebih lama lagi. Zhang Yuxi mendengus, dengan ekspresi yang sangat menyeramkan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, saya telah meminta bantuan kakak laki-laki saya, dan itu tidak akan terjadi, jauh sebelum dia turun gunung. Kemarilah. Benarkah? Zhang Yuan tampak bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa, alangkah baiknya jika kakak laki-lakimu datang. Duri dalam daging ini telah lama mengganggu keluarga sang kita. Ahli, karena dia punya jika kakak laki-lakinya datang membantu, segalanya akan lebih mudah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menepuk Xiao Jinsan yang sedih, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Lao Xiao,
cepat atau lambat kursi He Zizhen akan menjadi milikmu. Mau tidak mau klik ringan. Mengangguk, sejujurnya, dia memiliki beberapa penyesalan, menyesali bahwa dia dihasut oleh Zhang bersaudara untuk menantang otoritas He Zizhen, tetapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, penyesalan tidak ada gunanya dan dia hanya bisa melakukannya, berlangsung. Dikatakan bahwa Lin Yu dan He Zizhen pergi tidak lama setelah tinggal di Brigade Pembunuhan Rahasia. Karena pasukan sibuk berlatih, dan Zhao Yonggang harus pergi ke kota untuk rapat, He Zizhen tidak malu untuk terus mengganggu mereka. Dalam perjalanan, He Zizhen tiba-tiba menerima telepon dari Tuan He, memintanya pulang untuk makan siang. He Zizhen tidak berani menyetujuinya. Bagaimanapun, resep harian dan bahan obatnya sudah diperbaiki rumah sakit umum daerah militer, selalu mengawasinya, biasanya dia tidak diperbolehkan makan di luar sama sekali. Setelah menutup telepon, He Zizhen tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Tuan He, bisakah Anda pulang bersama saya untuk makan malam nanti? Lin Yu tersenyum. Dia berkata, tetapi kamu harus berhati-hati, makan sedikit dan hindari tembakau dan alkohol. Aku ingin kembali beberapa kali dalam beberapa kali terakhir. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. He Zizhen berkata tanpa daya. Dia adalah kapten brigade pembunuhan yang bermartabat, dan dia selalu bertanggung jawab atas orang lain, tetapi setelah itu memasuki rumah sakit, dia berada di bawah kendali orang lain. Kalau begitu saya akan membantu Anda mengikuti. Dekan Zhao, tolong beritahu saya. Kata Lin Yu dan menelepon Zhao Zongji tidak ada masalah baginya untuk meminta cuti. Setelah panggilan, Zhao Zongji setuju, tetapi syaratnya adalah Lin Yu harus mengikutinya, karena dia mengkhawatirkan He Zizhen dan takut He Zizhen akan minum atau makan sembarangan dan menyebabkan konsekuensi serius lainnya, jadi jika Lin Yu tidak melakukannya, pergi, dia akan melakukannya. Saya tidak setuju. Tuan He, ayo pergi bersama. Mungkin kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Lin Yu tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. He Zizhen segera meminta Li Changming untuk mengubah rutenya dan bergegas pulang. Namun, Bu Cheng tidak mengikutinya dan turun dari mobil lebih awal dan kembali ke rumah sakit. Lin Yu pernah ke tempat tinggal He Qingwu dan istrinya. Dia masih ingat terakhir kali He Yanyan digigit ular, halamannya penuh dengan bunga krisan warna-warni tidak ada jejaknya. Rupanya He Yanyan mengalami gejala sisa setelah digigit terakhir kali, dan dia tidak menumbuhkan bunga lagi. He Zizhen tampak sangat bersemangat setelah turun dari mobil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia kembali ke rumah orang tuanya sejak dia kembali ke Beijing setelah terluka, dan ini juga pertama kalinya dia melihat ibunya. Karena hari ini adalah pertemuan keluarga, kedua saudara perempuan He Ziqin, He Ziheng, serta He San dan He Miao semuanya ada di sana, dan tentu saja seluruh halaman tampak sangat meriah. Oh, anak kedua telah kembali. Sekelompok orang sangat gembira saat melihat He Zizhen dan buru-buru datang untuk menyambutnya. Di mana ibu? He Zizhen bertanya dengan penuh semangat. Ada di dalam rumah. He Ziqin menjawab dengan cepat, masuk. Kakak kedua, Jin Qi, bagaimana kesembuhanmu? Lin Yu bertanya sambil tersenyum, sebenarnya, kruknya sudah bisa dilepas seluruhnya sekarang. Bab 465 Dia Perjamuan Keluarga, halaman 2/2. Oh, bukan. Aku sangat khawatir. He Jin Qi menggelengkan kepalanya tak berdaya, ibuku menolak melepaskanku dan membiarkanku lebih stabil. Keluarga He, Chao Zun, menangis ketika dia melihat Lin Yu, berpura-pura terkejut, Tuan He, Anda benar-benar mengikuti kami ke rumah kami. Anda menyelamatkan nyawa putra kedua kami. Kami berhutang budi padamu sebesar terima kasih, tapi agak memalukan bagimu untuk menghadiri jamuan keluarga seperti itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kakak ipar, percuma saja kamu berbicara dengan orang seperti ini, dia tidak tahu apa itu rasa malu. Sun Peiji, menantu bungsu dari keluarga He, juga datang dan berkata dengan sinis. Lin Yu masih merenung untuk memukuli putranya, dan dia meledak dengan rasa permusuhan yang besar ketika dia melihat Lin Yu. Kupikir itu hanya makanan rumahan biasa, jadi aku mengikutinya. Jika aku tahu ada dua pria menjijikkan sepertimu, aku tidak akan pernah datang. Lin Yu mencibir pada mereka,
lalu berbalik bergegas ke samping dan berkata, Jinki, aku tidak tahu ini adalah jamuan keluarga. Aku tidak akan makan di sini pada siang hari ini. Tolong bantu aku memberitahu paman keduamu untuk menghindari makanan berminyak, tembakau, dan alkohol. Aku akan pergi kembali dulu. Ayo. Setelah mengatakan itu, Lin Yu berbalik dan berjalan keluar. Kakak kedua, setelah melihat ini, He Jinki segera ingin menghentikan Lin Yu, tapi Lin Yu mengabaikannya sama sekali dan pergi. Jinki, biarkan dia pergi. Dia bukan anggota keluarga kita. Mengapa kamu membiarkan dia tinggal di sini? Dia masih memanggilmu, saudara kedua, dan berpura-pura menjadi kerabatmu. Jika saudara laki-laki keduamu yang sudah meninggal mengetahuinya, dia mungkin akan melakukannya, kembalilah setiap malam. Mencarimu. Cao Chen mencibir dan berkata sinis. Itu benar, bahkan jika He Jiarong masih memiliki kesadaran diri, bukankah dia akan merasa malu tinggal di sini? Sun Peiji juga berteriak dengan santai di belakang Lin Yu. Saat ini, He Zizhen sudah bergegas masuk ke rumah untuk mengunjungi ibunya, namun yang mengejutkan, kakak tertuanya justru membawanya langsung ke kamar orang tuanya. Saya melihat ibu saya terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata tertutup, wajahnya agak pucat, sosoknya kurus, dan dia tampak sedikit sakit. Bu, hati He Zizhen tiba-tiba menegang. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga tahu bahwa ibunya sedang sakit. Zener, apakah ini Zenerku? Wanita tua itu tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar suara putranya, meraih tangan He Zizhen, dan berkata dengan suara gemetar. Bu, ini aku, putra yang tidak berbakti, Zizhen, berlutut untukmu. He Zizhen patah hati saat melihat ibunya seperti ini. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya, yang tidak pernah meneteskan air mata bahkan jika dia terkena 3 peluru, tiba-tiba lapisan kabut muncul. Ibumu sudah seperti ini selama beberapa waktu, dia semakin tua. Melihat ini, He Qingwu segera menghibur putranya sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak ada masalah besar, hanya saja tulang-tulang di tubuhnya sudah rusak dan dia sedikit lemah. Saudaraku, cepat pergi. Undang Tuan He kemari dan tunjukkan pada ibu. He Zizhen buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata kepada He Ziqin. Dokter, dia ikut denganmu. Bagus sekali. He Qingwu langsung tersenyum. Sebenarnya, dia selalu ingin mengundang Lin Yu untuk datang dan menunjukkan istrinya, tetapi dia tahu bahwa Lin Yu tidak menyukai keluarga He dan takut Lin Yu akan menolaknya. Dia sangat bersyukur Lin Yu dapat membantunya menyembuhkan putra keduanya. He Ziqin segera setuju dan berjalan keluar dengan cepat, tetapi ketika dia masuk ke halaman, dia menemukan dokter He di suatu tempat. Saudaraku, ada apa? Apa perintahmu? Melihat He Ziqin sepertinya sedang mencari bantuan, Cao Chen dan Sun Peiji segera datang untuk menyenangkannya. Apakah kamu melihat He Jiarong? He Ziqin bertanya. Aku melihatnya. Kakak iparku dan aku baru saja mengusirnya. Sun Peiji berkata dengan bangga. Dia tahu bahwa kakak tertuanya tidak berurusan dengan He Jiarong ini, dan dia pasti tidak ingin melihat He Jiarong, jadi sikapnya jelas sedikit mendapat pujian.